4361. Situasi keseluruhan telah ditetapkan. Jika aliansi Pedang Langit tidak memiliki rencana cadangan, Shen Liang dan yang lainnya tidak akan memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan. Namun, aliansi Pedang Langit hanyalah kekuatan kelas 2. Setelah kematian Kong Feng, sudah menjadi batas untuk mengiring 2 ahli kelas 6 lagi untuk mengatur penyergapan di sini. Bahkan jika masih ada kultivator, mustahil untuk muncul di sini. Aliansi Pedang Langit masih membutuhkan seseorang untuk menjaga markas. Kecuali jika dalang di balik layar memiliki pengaturan lain di sini, tetapi ini sangat tidak mungkin. Karena dalang di balik layar ingin menggunakan bos wanita untuk memikat Yang Kai ke Skybreaker, dia pasti ingin bergerak di Skybreaker. Shen Liang dan yang lainnya hanyalah garda depan untuk menguji kebenaran perjalanan Yang Kai. Faktanya, Shen Liang dan yang lainnya bukannya tanpa keuntungan. Setidaknya Zhu Jiuyin dan Ku Huachang yang diam-diam mengikuti mereka terungkap. Berita ini pasti tidak akan disembunyikan dari dalang. Pada saat itu, mereka bisa menargetkan Zhu Jiuyin. Meskipun dia memiliki beberapa tebakan, Yang Kai masih tidak berani sedikit pun ceroboh. Hukum ruang angkasa tetap ada di sekelilingnya setiap saat, siap untuk melarikan diri kapan saja. Luan Baifeng tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Zhu Jiuyin. Dia terluka parah dalam 2 atau 3 gerakan dan muntah darah. Wanita ini juga sangat menentukan. Dia tahu bahwa dia jelas bukan lawannya, dan dia pasti akan mati jika dia bertarung untuk waktu yang lama. Tidak diketahui teknik sihir macam apa yang dia gunakan, tetapi seluruh tubuhnya benar-benar berubah menjadi lampu merah, dan dalam sekejap, dia melarikan diri ribuan mil jauhnya. Zhu Jiuyin tidak mengejar. Tidak mudah untuk membunuh seorang ahli kelas 6 yang ingin melarikan diri. Terlebih lagi, dia juga takut ada penyergapan di sekitarnya. Melihat bahwa dia tidak bisa membunuh Luan Baifeng sejak awal, dia menyerah begitu saja dan berbalik menyerang Shen Liang. Shen Liang sangat tertekan sehingga dia hampir muntah darah. 1 Yuehe sudah cukup untuk bersaing dengannya. Sekarang ada Zhu Jiuyin lain, bagaimana dia bisa menjadi lawannya? Bahkan jika dia melawan dengan segala cara, dia juga dipukuli ke dalam situasi yang berbahaya. Dia berulang kali mengembara di tepi kematian. Di sisi lain, Jiang Yunsan, yang dihentikan oleh Ku Huachang, melihat Luan Baifeng melarikan diri. Shen Liang dalam bahaya. Setelah memukul Ku Huachang dengan seluruh kekuatannya, dia segera melarikan diri ke arah lain. Dia tahu bahwa menjadi sasaran keberadaan seperti Zhu Jiuyin, Shen Liang telah berakhir. Jika dia tidak pergi, ketika Zhu Jiuyin berurusan dengan Shen Liang, yang berikutnya adalah dia. 3 kelas 6 Open Heaven bekerja sama, dan setelah Zhu Jiuyin dan Ku Huachang muncul, 2 melarikan diri dalam sekejap. Shen Liang juga ingin kabur, tapi bagaimana bisa? Dari sudut matanya, dia melihat wakil kepalanya berlari lebih cepat dari seekor kelinci. Dia dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, dan wajahnya pucat. Pada saat kritis hidup dan mati, Shen Liang meraung, "Jika Anda dapat menyelamatkan hidup saya, mulai sekarang, aliansi pedang surgawi akan mengikuti jejak Void." Tangan seperti batu giok Zhu Jiuyin menutupi kepalanya. Kekuatan kekerasan di telapak tangannya seperti lidah ular roh. Dia menoleh untuk melihat Yang Kai dan meminta pendapatnya. Melihat ini, Chen Liang tahu bahwa hidupnya ada di tangan Yang Kai, jadi bagaimana dia bisa peduli dengan perbedaan dalam kultivasi dan status. Dia buru-buru memohon belas kasihan. Chen ini bersedia bersumpah dengan sumpah iblis hati, "Tolong selamatkan hidupku, Sekte Master Yang." Yang Kai tetap tidak bergerak, dengan dingin meludahkan satu kata, "Bunuh." Mata Shen Liang melotot, tangan seperti batu giok Zhu Jiuyin menggenggam dahinya dan memutar dengan keras, langsung memelintir kepalanya. Mayat tanpa kepala itu berkedut sedikit beberapa kali, dan kemudian tidak ada gerakan. Jika dia benar-benar ingin menaklukkan Shen Liang, Yang Kai dapat menggunakan bagan kesetiaan dan kebenaran. Di bagan kesetiaan dan kebenaran, hanya ada 3 nama, dan ada 6 halaman yang tersisa untuk digunakan. Shen Liang adalah Open Heaven kelas 6 dan tidak bisa menahan kekuatan dari bagan kesetiaan dan kebenaran. Selama dia meninggalkan merek dan namanya di sana, Yang Kai bisa mengendalikan hidup dan matinya. Chen Tianfei, Hei He, dan Yun Xinghua adalah sama. Mungkin dia bahkan bisa menggunakannya untuk mengendalikan aliansi pedang surgawi. Namun, aliansi pedang surgawi telah berulang kali menyerbu, jadi bagaimana Yang Kai bisa dengan mudah melepaskannya? Dia sudah diam-diam memutuskan bahwa ketika dia cukup kuat suatu hari nanti, dia pasti akan menghapus aliansi pedang surgawi dari 3000 dunia. Sangat menggelikan bahwa pemimpin aliansi baru, Shen Liang, hanya berada di posisi itu selama 2 hingga 3 tahun sebelum dia meninggal di tangan Void Land. Termasuk Kong Feng,
Aliansi Pedang Surgawi sudah memiliki 2 pemimpin aliansi yang dibunuh oleh orang-orang di Tanah Void. Kebencian mendalam semacam ini tidak bisa diselesaikan sama sekali. Namun, karena aliansi Pedang Surgawi bersedia menjadi pedang tajam di tangan orang lain, mereka harus siap secara mental untuk dipatahkan. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Yang Kai menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada Zhu Jiuyin. Zhu Jiuyin mendengus dingin. Jika bukan karena permohonan Ahluo, apakah menurutmu aku akan datang ke sini? Aku hanya memberi muka pada Ahluo. Jangan terlalu banyak berpikir. Ya. Ini adalah keberuntungan Ahluo untuk dinilai oleh senior. Yang Kai mengangguk berulang kali dan tertawa di dalam hatinya. Sun King Luo telah berkultivasi dalam pengasingan sepanjang tahun di bawah bimbingan Zhu Jiuyin. Dia tidak tahu apa-apa tentang dunia luar, jadi bagaimana dia tahu bahwa dia telah keluar? Kata-kata Zhu Jiuyin jelas hanya sebuah alasan. Dia mungkin takut Sun King Luo akan menyalahkannya jika sesuatu terjadi padanya, jadi dia diam-diam mengikutinya. Hati Yang Kai jernih, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, nak, jangan lupakan syarat yang kamu setujui sebelumnya. Ratu ini akan membantumu kali ini. Jika kamu mati, maka semuanya akan baik-baik saja. Ratu ini juga akan bebas dari sumpah sumber. Jika kamu cukup beruntung untuk kembali hidup-hidup, maka sumpah dari sebelumnya tidak akan dihitung. Mulai hari ini dan seterusnya, ratu ini akan mendapatkan kembali kebebasannya. Tentu saja, Yang Kai mengangguk dengan sungguh-sungguh. Meskipun bocah ini masih muda, dia selalu menepati janjinya. Setelah perjalanan ini, senior tidak akan lagi terikat oleh batasan apapun. Wajah Zhu Jiuyin sedikit lebih baik. Kamu tahu apa yang harus dilakukan? Yang Kai menoleh ke Ku Huachang lagi dan menghela nafas. Kakak senior, mengapa kamu datang ke sini? Ku Huachang menyingkirkan pipa dan tersenyum. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan di sini, tentu saja saya harus datang. Saudara muda, Anda benar-benar kekurangan orang. Mengapa Anda tidak memanggil saya? Jika bukan karena undangan senior Zhu, saya tidak akan tahu bahwa kamu telah meninggalkan Voidland. Yang Kai tiba-tiba menyadari bahwa Ku Huachang dipanggil oleh Zhu Jiuyin. Dia ragu-ragu dan berkata, identitas kakak senior. Ku Huachang tersenyum dan berkata, saya hanya bertindak atas nama saya sendiri dalam perjalanan ini, dan itu tidak ada hubungannya dengan surga Yin Yang. Karena itu, bagaimanapun juga, dia adalah murid negeri ajaib Yin Yang. Setelah perjalanan ini, dia pasti akan dihukum oleh surga Yin Yang. Mungkin karena identitasnya Zhu Jiuyin secara khusus akan memanggilnya, menggunakan poin ini untuk mempermudah. Dia menghela nafas sedikit. Yah, bagaimanapun, aku harus berterima kasih kepada kakak senior. Ku Huachang menyeringai dan berkata, saudara muda, jika Anda tergerak, Anda juga dapat memberikan diri Anda kepada saya. Zhu Jiuyin mendengus dingin. Jangan main mata, baru keluar dari wilayah Void, ada penyergapan. Saya tidak tahu berapa banyak bahaya di depan. Jika Anda punya waktu untuk berbicara tentang cinta, lebih baik memikirkan bagaimana menghadapi musuh-musuh itu. Yang Kai terbatuk pelan dan berkata, senior telah muncul, dan seharusnya tidak ada seorang pun di jalan ini, kecuali mereka ingin bertarung dengan senior. Orang-orang itu telah menggunakan pemilik untuk membawaku keluar dari gunung. Jika mereka benar-benar ingin bertarung mereka pasti akan memilih untuk memecahkan langit. Zhu Jiuyin berpikir sejenak dan berkata, menurutmu, sebelum kita mencapai langit yang hancur, seharusnya kita aman. Seharusnya begitu, tapi itu tidak pasti. Pokoknya, hati-hati. Sama saja dengan tidak mengatakannya. Zhu Jiuyin memberinya tatapan kosong. Yang Kai menyentuh hidungnya dan berkata, bagaimanapun, mari kita pergi dulu. Sekarang, kita hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Pesawat ulang-alik kayu Yuehe telah rusak, dan Ku Huachang mengeluarkan artefak terbang. Sekelompok orang memasuki artefak dan berjalan lurus ke depan sesuai dengan panduan peta alam semesta. Melewati satu demi satu wilayah besar, di sepanjang jalan, seperti yang diharapkan Yang Kai, tidak ada lagi penyergapan. Luan Baifeng dan Jiang Yunsan lolos dari pertempuran sebelumnya. Agaknya, berita bahwa Zhu Jiuyin bersama Yang Kai sudah menyebar ke telinga beberapa orang. Kekuatan Zhu Jiuyin mendekati tingkat ke-8 dari Open Heaven. Jika mereka ingin berurusan dengannya, dibutuhkan lebih dari 2 Master Open Heaven tingkat 7 untuk bergabung. Seperti yang dikatakan Yang Kai, kecuali jika mereka ingin bertarung dengan Zhu Jiuyin, mereka tidak akan dengan mudah bergerak, tetapi setelah bertahun-tahun berkultivasi Open Heaven tingkat tinggi, siapa yang tidak menghargai hidup mereka sendiri? Siapa yang ingin bertarung dengan roh ilahi? Namun, jelas bahwa seseorang mengikuti dan memantau mereka. Ini diharapkan,
dan Yang Kai tidak memperhatikannya. Sekarang keberadaan mereka telah terungkap, mereka hanya pergi ke langit yang rusak secara terbuka. Bagaimanapun, tidak peduli apa, mereka akan terungkap cepat atau lambat ketika mereka sampai di sana. Butuh hampir 2 bulan untuk keluar dari kehampaan, dan ketika mereka melewati gerbang wilayah, mereka akhirnya tiba di langit yang hancur. Yang Kai mendongak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia ragu-ragu dan bertanya, apakah ini langit yang pecah? Di depan mereka adalah tempat yang disatukan dari negara roh yang rusak. Daerah itu cukup luas, dan tempat itu penuh sesak dengan orang-orang dan toko-toko. Banyak kultivator keluar masuk. Yang Kai awalnya berpikir bahwa langit yang pecah penuh dengan bahaya, dan bahkan jika ada banyak orang yang datang untuk menjelajah, tidak akan ada terlalu banyak. Tapi sekarang, sepertinya tempat ini terlalu ramai. Tempat yang disatukan dari negara roh yang rusak hanya sedikit lebih kecil dari pasar bintang Void, tapi itu tidak kalah hidup. Setelah 2 bulan penyembuhan, Baiki akhirnya pulih dan berkata, ini adalah langit yang rusak, tetapi sekarang hanya area terluar. Banyak orang telah menjelajahi tempat ini, jadi tidak ada bahaya. Apa yang sedang terjadi di sana? Yang Kai menunjuk ke negara roh yang rusak. Di mana ada orang, pasti akan ada transaksi. Itu adalah pasar bintang dari langit yang rusak, tempat yang tidak diatur. Itu juga tempat paling kacau di 3000 dunia. Mereka yang memasuki langit yang pecah membutuhkan tempat untuk beristirahat dan memulihkan diri, dan mereka yang keluar dari langit yang hancur membutuhkan tempat untuk menjual harta mereka. Secara alami, pasar bintang terbentuk. Yang Kai sedikit mengangguk, agak hidup. White berkata, tentu saja itu hidup. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang terbunuh dan dirampok di tempat itu setiap hari? Dimengerti, Yang Kai mengangguk, ayo pergi dan melihatnya. White mengerutkan kening, kita bisa menonton pertunjukan kapan saja. Kita masih tidak tahu bagaimana kabar Lady Boss, jadi ayo pergi dan temukan dia dulu. Yang Kai menepuk bahu White, percayalah, aku sama prihatinnya dengan situasi Lady Boss saat ini seperti halnya kamu. Tetapi pada saat itu, kamu tidak tahu bagaimana Lady Boss hilang atau di mana dia terjebak. Jadi bagaimana jika kita pergi ke sana? Kami tidak pergi ke Star Market untuk menonton pertunjukan, tetapi untuk menunggu seseorang datang kepada kami. Baiki berpikir sejenak ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia berkata dengan ragu, maksudmu? Yang Kai berkata, orang-orang itu ingin saya datang ke Shattering Heavens. Sekarang saya di sini, saatnya bagi mereka untuk memberitahu saya apa yang mereka inginkan. Paling tidak, kita harus menanyakan situasi dan lokasi Lady Boss. 4362. Baiki berpikir sejenak dan merasa itu masuk akal, jadi dia segera mengangguk setuju. Kelompok itu bergegas ke Star Market. Tidak ada yang bertanggung jawab atas tempat ini, jadi tidak hanya itu kacau, bahkan toko-toko dibangun dengan cara yang tidak teratur. Perkelahian terbuka biasa terjadi di jalanan, dan ada banyak noda darah kering dan hitam di jalanan. Jelas, banyak orang telah meninggal di sini. Yang Kai merasakan diam-diam dan diam-diam terkejut. Dia memperhatikan bahwa kultivator yang masuk dan keluar dari tempat terkutuk ini pada dasarnya semua berada di alam open heaven, dan ada sangat sedikit yang belum menerobos seperti dia. Masuk akal ketika dia memikirkannya. Shattered Sky sangat berbahaya, jadi bagaimana seseorang bisa menjelajahinya tanpa sedikit kekuatan? The Heaven Opening Realm adalah intinya, dan sebagian besar kultivator Heaven Opening Realm tampaknya berada dalam kesulitan. Mereka mungkin adalah orang-orang yang takut miskin, sehingga mereka tidak segan-segan mencari peluang di sini. Yang Kai berada di alam open heaven setengah langkah, dan dia diikuti oleh Zhu Jiuyin, Yue He, dan para ahli lainnya. Di tempat yang begitu kacau, dia seperti bangau di antara ayam. Mereka yang bisa mencari nafkah di sini semuanya adalah kultivator dengan mata tajam yang luar biasa, jadi mereka secara alami dapat melihat bahwa Zhu Jiuyin dan yang lainnya tidak bisa dianggap enteng. Jadi, sepanjang jalan, meskipun ada banyak tatapan, tidak ada yang berani mendekat dalam jarak 30 meter dari mereka. Di mana-mana Yang Kai dan yang lainnya lewat, seperti ada tangan tak terlihat yang memisahkan kerumunan. Seseorang diam-diam mengawasi kita, Zhu Jiuyin tiba-tiba berkata dengan lembut. Yang Kai tersenyum dan berkata, tentu saja, akan ada orang yang menonton. Akan aneh jika tidak ada. Sepanjang jalan, mereka melihat sebuah restoran, jadi Yang Kai membawa mereka ke dalamnya. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat berkumpul di restoran, dan itu ramai dengan kehidupan. Para pelayan berlarian keluar masuk, dan mereka begitu sibuk hingga berkeringat banyak. Mata dan mulut manajer itu bengkok, dan dia memiliki penampilan yang jelek, tetapi kultivasinya tidak rendah sama sekali. Dia berada di tingkat kelima Open Heaven.
Mereka meminta kamar pribadi dan meminta restoran untuk menyajikan makanan dengan santai sebelum mereka duduk. Dalam waktu singkat, makanan dan anggur disajikan. Mereka terlihat, berbau, dan terasa enak, tetapi tidak ada yang menyentuh sumpit mereka. Yang Kai memejamkan mata dan duduk di kursi, berpura-pura tidur. Karena dia tidak bergerak, Yuehe dan yang lainnya secara alami tidak bergerak juga. Pantat Bai Qi tampak seperti terbakar, dan dia berputar-putar dan tampak sangat gelisah. Lebih dari setengah tahun telah berlalu sejak Lady Boss jatuh, namun sampai sekarang, dia bahkan tidak tahu di mana Lady Boss berada, jadi dia secara alami merasa seolah-olah dia sedang duduk di peniti. Setelah menunggu sekitar 1 jam, Zhu Jiuyin tiba-tiba melirik Yang Kai. Yang Kai tampaknya telah memperhatikannya dan membuka matanya untuk melihatnya. Zhu Jiuyin berkata dengan acuh tak acuh, datang. Yang Kai menghela nafas dengan lembut. Bagus kamu ada di sini. Meskipun dia telah menghibur Lao Bai seperti itu sebelumnya, dia sebenarnya tidak percaya diri di dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah dalang di balik ini akan muncul untuk menemuinya. Awalnya, dalam rencana awalnya, jika tidak ada yang datang untuk menemuinya, maka dia hanya bisa membiarkan Lao Bai membawanya ke tempat Lady Boss bertemu dengan kecelakaan itu dan perlahan-lahan menyelidikinya. Sekarang, sepertinya tebakannya benar. Karena pihak lain ingin dia datang ke Sutter Heaven, sekarang dia ada di sini, sudah waktunya baginya untuk menjelaskan semuanya. Tep 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 tep, selangkah demi selangkah, terdengar suara orang menaiki tangga. Sebelum orang ini tiba, aura yang sangat tidak nyaman memenuhi udara. Yang Kai mengerutkan kening dan dengan dingin mendengus, 10.000 iblis. Aura ini jelas merupakan Ki Iblis, dan Yang Kai sangat akrab dengannya. Terakhir kali aliansi 100 keluarga menginvasi Voidland, 10.000 iblis berada di belakang mereka, dan kejadian kali ini juga disebabkan oleh 10.000 iblis. Tampaknya permusuhan di antara mereka semakin dalam. Setelah beberapa saat, pintu ke kamar pribadi didorong terbuka, dan Yang Kai mendongak untuk melihat 2 sosok berjalan masuk. Keduanya memang dari alam 10.000 iblis. Tubuh mereka diselimuti oleh Ki Iblis yang gelap gulita, dan Ki Iblis ini menggeliat, sehingga mustahil untuk melihat penampilan mereka. Namun, Yang Kai memiliki perasaan samar bahwa orang yang memimpin pastilah Open Heaven tingkat tinggi yang telah muncul di Void terakhir kali. Di belakang orang ini adalah Open Heaven lainnya, tetapi menilai dari auranya, dia seharusnya hanya Open Heaven tahap kelima. Yuehe dan yang lainnya bertindak seolah-olah mereka menghadapi musuh besar dan buru-buru bangkit, berdiri di belakang Yang Kai saat mereka menjaga lingkungan. Hanya Zhu Jiuyin yang tetap di tempatnya, tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia tidak melihat siapapun masuk. Meskipun orang ini diselimuti Ki Iblis, Yang Kai bisa dengan jelas merasakan sepasang mata tajam menatapnya dari belakang Ki Iblis, dengan jelas mengamatinya. Yang Kai tidak menghindari tatapan ini secara langsung, dan pada saat berikutnya, Yang Kai merasakan Ki Iblis yang gelap gulita di sekitar tubuh orang ini berubah menjadi pusaran yang mencoba menariknya masuk. Benar-benar di luar kendalinya, Yang Kai merasakan matanya sedikit terbakar saat mata iblis pemusnahan di mata kirinya dan api penyucian murid hitam di mata kanannya muncul dengan sendirinya. Dalam sekejap, salah satu matanya berubah menjadi emas dan yang lainnya menjadi hitam, emas bersinar terang dan hitam menembus. Tepat pada saat ini, Zhu Jiuyin tiba-tiba menjentikkan cangkir anggur di depannya dengan ringan, dan suara denting ringan terdengar, menciptakan lapisan riak di hati Yang Kai, seolah-olah seberkas cahaya telah dicabut dari kegelapan, memungkinkan Yang Kai untuk segera membebaskan diri dari keadaan aneh itu. Dia buru-buru menundukkan kepalanya dan menutup matanya dengan erat. Dia merasakan sakit menusuk yang tak tertandingi di matanya, seolah-olah mereka ditusuk oleh jarum. Mereka yang datang adalah tamu, jika Anda kurang ajar, jangan salahkan ratu ini karena tidak sopan, Zhu Jiuyin memperingatkan dengan acuh tak acuh. Open Heaven tingkat tinggi dari alam 10.000 iblis terkekeh dan menangkupkan tinjunya, Tizeng dari alam 10.000 iblis menyapa kakak senior Zhu. Saya memiliki beberapa keraguan di hati saya, itulah sebabnya saya dengan gegabah menguji Anda. Mohon maafkan saya, kakak senior Zhu. Dia mengenakan Ki Iblis dan tampak muram, tetapi ketika dia berbicara, dia halus dan sopan, sama sekali berbeda dari sikap arogan dan lalim yang dia miliki di Void. Omong-omong, di depan roh ilahi, dia tidak berani menjadi sombong, lagi pula, dia telah menderita kerugian di tangan Zhu Jiuyin sebelumnya. Zhu Jiuyin mendengus dingin. Tizeng menoleh untuk melihat Yang Kai dan sedikit mengangguk, terakhir kali aku melihatmu, penguasa ini merasa sedikit aneh. Kamu tampaknya memiliki aura alam 10.000 iblisku, dan sekarang tampaknya memang begitu. Jadi mata iblis pemusnahan, penyucian murid hitam, hehe,
Ini adalah dua teknik rahasia besar dari alam 10.000 iblis saya, teknik mata yang sangat mendalam. Bahkan di alam 10.000 iblis saya, hanya ada beberapa orang yang berhasil mengkultivasi salah satu dari teknik ilahi itu, tetapi Anda memiliki dua. Di mana Anda mempelajari dua teknik mata yang hebat ini? Yang Kai sedikit terkejut, tetapi di permukaan, dia tetap tenang dan tenang, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Dua teknik matanya berasal dari Dewa Iblis Besar Mo Seng. Ketika Mo Seng jatuh, kedua matanya tersebar di Starfield yang berbeda, dan selama bertahun-tahun, kedua matanya terbangun. Yang satu menjadi Dewa Iblis Besar dari benua hidup, dan yang lainnya menjadi Iblis Besar bermata satu. Secara kebetulan dan kebetulan, Yang Kai pertama kali memperoleh mata iblis pemusnahan dan kemudian api penyucian murid hitam, menggabungkan dua teknik mata yang hebat menjadi satu. Ketika dia mengetahui bahwa ada alam 10.000 iblis di 3.000 dunia, Yang Kai telah memperingatkan dirinya sendiri bahwa jika dia bertemu seseorang dari alam 10.000 iblis, dia harus sangat berhati-hati, karena mereka mungkin melihatnya. Pada akhirnya, Mo Seng jatuh di Star Boundary, jiwanya berserakan. Mungkin 10.000 iblis Rilem tidak akan tahu tentang ini, tetapi jika dia menggunakan dua teknik mata hebat yang dia peroleh dari Dewa Iblis Besar, itu pasti akan menarik perhatian para master dari 10.000 iblis Rilem. Dia memang sangat berhati-hati, jadi dia tidak menggunakan dua teknik mata yang hebat ini, tapi dia tidak berharap pihak lain telah menyadarinya saat terakhir kali mereka datang ke Void. Kali ini, ketika mereka bertemu lagi, Yang Kai hanya perlu menyelidiki sedikit sebelum dia tahu. Apakah itu mata iblis pemusnahan atau api penyucian murid hitam? Keduanya adalah teknik ilahi dari alam iblis besar. Pemahaman pihak lain tentang dua teknik mata yang hebat ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Yang Kai. Bagaimana Yang Kai bisa menjaga mereka? Tizeng tertawa kecil dan duduk, tidak ada gunanya bahkan jika Anda menyangkalnya. Karakteristik dari dua teknik mata yang hebat ini terlalu jelas. Meskipun penguasa ini belum mengolahnya, ada orang-orang di alam 10.000 iblis yang telah mengolahnya. Dua teknik mata yang hebat, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mengenalinya? Namun, ada sesuatu yang saya tidak mengerti. Anda bukan murid dari alam 10.000 iblis, jadi dari mana Anda mendapatkan dua teknik mata yang hebat ini? 10.000 alam iblis, hanya sejumlah kecil murid yang memiliki bakat dan bakat untuk mengolah mereka, dan para murid itu adalah yang paling berbakat di alam iblis besarku. Mengatakan demikian, kabut hitam menyebar, memperlihatkan wajah Tizeng. Dia menatap lurus ke mata Yang Kai, menjilat bibirnya, dan berkata, penguasa ini sangat tertarik dengan matamu, bagaimana kalau kamu menjualnya kepadaku? Aku tidak akan memperlakukanmu secara tidak adil dalam hal harga. Yang Kai berkata dengan acuh tak acuh, saya juga sangat tertarik dengan hidup Anda, apakah Anda bersedia menjualnya kepada saya? Tizeng menyeringai, kamu punya nyali, tetapi bahkan jika kamu memiliki dua teknik mata yang hebat ini, tanpa teknik kultivasi inti mereka, bagaimana kamu bisa melepaskan potensi mereka yang sebenarnya? Belum lagi, kamu bukan murid iblis besarku, jadi dua teknik mata yang hebat ini benar-benar sia-sia untukmu. Itu bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya. Tizeng menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan dia juga menggelengkan kepalanya, sayang sekali, sayang sekali. Bagaimana dengan ini? Karena Anda tidak mau menjualnya kepada saya, penguasa ini tidak akan memaksa Anda. Jika Anda bersedia untuk bergabung dengan Rilem Iblis Besar saya, penguasa ini akan menerima Anda. Yang Kai mengangkat alisnya, oh, penguasa ilahi ini, apakah Anda mencoba merekrut saya? Tizeng berkata dengan serius, kamu bisa mengatakan itu, tetapi penguasa ini tidak ingin menyia-nyiakan dua teknik mata yang hebat dari alam iblis besarku ini. Yang Kai bertanya dengan penuh minat, manfaat apa yang bisa saya dapatkan dari bergabung dengan alam iblis besar? Tizeng berkata, mulai sekarang, kamu tidak perlu khawatir. Penguasa ini dapat memberimu semua yang kamu inginkan, selama kamu bersumpah dengan sumpah iblis hati besar untuk melayani penguasa ini mulai sekarang. Semuanya. Yang Kai mengangkat alisnya, termasuk elemen atribut yin tingkat tinggi. Jika kamu mau, penguasa ini dapat memberikannya kepadamu. Tizeng berkata sambil tersenyum. Sangat menarik, tetapi kondisimu terlalu keras. Aku tidak terbiasa tunduk pada orang lain, kata Yang Kai dengan penyesalan. Saya ingin menunjukkan jalan yang benar, tetapi Anda tidak menghargainya. Anda jelas memiliki dua teknik mata yang hebat, tetapi Anda buta. Sedih, sedih. Yang Kai dengan dingin mendengus, hentikan omong kosong itu. Anda ingin saya datang ke Sutter Heaven, dan sekarang saya di sini, di mana bos wanita saya? Tizeng berkata, maksudmu wanita bernama Lan Yuruo itu?
Kau sudah tahu jawabannya. Dia. Tizeng tersenyum, mengeluarkan batu giok, dan mendorongnya ke depan Yang Kai. Dia ada di sini sekarang, apakah kamu punya nyali untuk pergi? Yang Kai mengerutkan kening. Tizeng ini mengungkapkan lokasi bos wanita dengan begitu mudah, dan dia tidak tahu apakah harus mempercayainya atau tidak. Dia memberi isyarat kepada Zhu Jiuyin dengan matanya, dan Zhu Jiuyin mengambil slip batu giok itu. Setelah memeriksanya, dia mengangguk pada Yang Kai, menunjukkan bahwa slip giok tidak dirusak. 4363. Yang Kai mengambil slip giok dan memindainya dengan Divine Sense-nya. Dia mengerutkan kening dan menatap Tizeng, bagaimana saya tahu apakah yang Anda katakan itu benar? Kamu bisa percaya atau tidak? Terserah kamu. Tizeng menyeringai dan berdiri perlahan. Dia menangkupkan tinjunya pada Zhu Jiuyin dan berkata, kakak senior Zhu, maaf telah mengganggumu. Dia berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Baiki bertanya dengan cemas, di mana Lady Boss sekarang? Yang Kai berkata, lihatlah sendiri. Saat dia berbicara, dia menyerahkan slip giok ke Lao Bai. Baiki mengambilnya dan memindainya. Dia mengerutkan kening dan berkata, surga tanpa bayangan. Jade slip memang berisi lokasi Lady Boss, tapi itu berada di gua langit dan bumi yang disebut gua surga tanpa bayangan. Surga gua tanpa bayangan berada pada level yang sama dengan surga gua iblis darah. Keduanya adalah gua surga dan bumi yang ditinggalkan setelah kematian Open Heaven tingkat 8. Old Bai, menurutmu informasi di slip batu giok ini benar? Yang Kai bertanya. Baiki berkata, itu sangat mungkin benar. Lokasi yang ditandai pada rute ini memang tempat di mana Lady Boss dan yang lainnya menghilang. Jika mereka benar-benar jatuh ke dalam gua semesta, maka itu dapat menjelaskan mengapa mereka tiba-tiba menghilang. Tapi ini gua tanpa bayangan. Aku belum pernah mendengarnya. Yue He berkata, dikatakan bahwa banyak Open Heaven kelas atas meninggal di langit yang hancur. Setelah Open Heaven kelas atas itu mati, mereka meninggalkan banyak gua alam semesta dan tanah yang diberkati alam semesta. Tidak mengherankan bahwa Anda belum pernah mendengarnya, tetapi apa? Yang Kai berbalik untuk melihatnya. Hanya saja pintu ke gua semesta dan tanah yang diberkati alam semesta ini biasanya ditutup. Orang biasa tidak diizinkan masuk kecuali mereka sangat beruntung dan menemukan pintu masuknya. Orang-orang itu dapat membuat Suster Lan jatuh ke surga tanpa bayangan. Apakah itu berarti bahwa mereka telah menguasai cara membuka pintu masuk? Yang Kai menyipitkan matanya dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Bai tua, kamu mengatakan bahwa Lady Boss datang ke Sateret Sky untuk membantuku menemukan sumber daya Yin tingkat atas. Dari mana kamu mendapatkan informasi tentang sumber daya Yin tingkat atas? Atau apakah kamu menemukannya sendiri? Lao Bai menjawab, Nyonya Boss yang menemukannya. Anda mengatakan bahwa seseorang dengan sengaja menempatkan sumber daya Yin bermutu tinggi di sana untuk memikat Lady Boss agar beraksi, dan kemudian menyebabkan dia jatuh ke surga tanpa bayangan. Yang Kai dengan dingin mendengus, jika tidak, bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Sepertinya pintu masuk ke surga tanpa bayangan telah dikendalikan oleh seseorang. Setidaknya, mereka tahu cara memasukinya. The Blaze Enclave memiliki fondasi yang kuat, jadi tidak mengherankan jika mereka dapat mengontrol pintu masuk ke gua tanpa bayangan. Menggunakan ini untuk mengelabui Lady Boss dan kemudian memikat Yang Kai ke Skybreaker tidaklah sulit. Jadi, apakah kamu masih ingin pergi? Zhu Jiuyin melirik Yang Kai dengan acuh tak acuh, karena dia memberitahu Anda lokasinya dengan sangat murah hati, dia pasti sudah membuat pengaturan sebelumnya. Bahkan jika saya mengikuti Anda, saya mungkin tidak dapat memastikan keselamatan Anda. Jika Anda pergi kali ini, Anda pasti akan mati. Yang Kai mengerutkan bibirnya dan berkata, saya sudah siap secara mental sebelum saya datang ke sini. Tidak ada jalan untuk kembali. Tidak peduli seberapa berbahaya jalan di depan, saya masih harus pergi. Zhu Jiuyin menatapnya dalam-dalam dan berkata dengan ringan, jangan khawatir, jika kamu mati, aku akan mengumpulkan mayatmu. Kalimat ini menyebabkan Yue He melotot tajam padanya. Ayo pergi. Aku ingin melihat jaring macam apa yang tak terhindarkan yang dipasang oleh 10.000 iblis Rilem di tempat itu. Tanpa ragu, Yang Kai tiba-tiba berdiri. Berjalan keluar dari restoran, kelompok itu keluar dari Star City. Yang Kai khawatir tentang situasi Lady Boss, dan ekspresinya serius. Pikirannya dipenuhi dengan pikiran saat dia mempertimbangkan berbagai kemungkinan situasi yang mungkin terjadi selanjutnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa seseorang sedang menatapnya. Melihat ke atas, ketika mata mereka bertemu, Yang Kai tercengang. Di seberang jalan, wajah seorang pria paruh baya juga menunjukkan ekspresi tidak percaya, seolah-olah dia tidak berharap bertemu Yang Kai di tempat seperti itu. Kemudian, kebencian melonjak di hatinya,
dan matanya memuntahkan kemarahan dan kebencian yang tak ada habisnya. Melihat ekspresinya, sepertinya dia ingin mengupas kulit Yang Kai dan memakan daging dan darahnya. Namun, ketika dia melihat orang-orang di sekitar Yang Kai, dia mengerutkan kening lagi. Meskipun aura Zhu Jiuyin dan yang lainnya tidak terlihat jelas, dia bisa melihat sekilas bahwa mereka bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin baginya untuk membunuh Yang Kai dan membalas dendam. Memutar matanya, dia berbalik dan bergegas keluar dari Star City. Ikuti orang itu, Yang Kai berteriak dan buru-buru mengejarnya. Zhu Jiuyin dan yang lainnya tidak tahu situasinya, tetapi mereka juga mengikuti dengan cermat. Dari Star City, melihat ke kejauhan, mereka melihat aliran cahaya mengalir ke kedalaman langit. Ku Huachang buru-buru memanggil artefak tipe penerbangannya, dan semua orang memasukinya dan mengejar sepanjang jalan. Nak, siapa pria itu? Zhu Jiuyin bertanya dengan bingung. Tunggu, biarkan aku berpikir. Yang Kai tidak menjawab, tetapi mengerutkan kening, dan banyak pikiran bertabrakan di benaknya. Setelah beberapa saat, dia menunjukkan ekspresi kesadaran, saya mengerti. Zhu Jiuyin berkata dengan tidak sabar, apa yang kamu mengerti? Yang Kai menyeringai, kita mungkin dapat menemukan penolong. Old Bai bertanya-tanya, penolong apa? Sekelompok orang menatapnya dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya mengapa dia mengejar orang yang tidak relevan pada saat kritis ini, bukannya langsung ke tempat Lady Boss jatuh. Yang Kai menghela nafas pelan dan menatap Ku Huachang, kakak seniorku, apakah kamu ingat kota Dingfeng? Ku Huachang tersenyum dan berkata, bagaimana saya tidak ingat, kita berdua ditangkap oleh orang lain sebagai tahanan. Bukankah orang-orang itu ada di tanah Void Anda sekarang? Selama beberapa tahun terakhir, dia sering berlari ke Void, jadi dia secara alami melihat Mo Mei dan yang lainnya. Ketika dia ditangkap oleh orang-orang dari kota Dingfeng dengan Yang Kai, dia telah bertemu Mo Mei dan yang lainnya, jadi dia tahu situasi mereka. Karena Tuan Dewa Sue Yao telah membatasi jalan darah pada leluhur orang-orang di kota Dingfeng, mereka hanya bisa tinggal di Gua Iblis Darah sepanjang hidup mereka. Tanpa nutrisi aura Gua Iblis Darah, mereka akan langsung mati. Saat itu, saya bekerja sama dengan Sir God Black Crow dan bertukar keterampilan rahasia untuk menghapus pembatasan Blood Way. Setelah runtuhnya Blood Demon Grotto, saya menemukan kota Dingfeng tepat waktu. Oleh karena itu, Mo Mei dan yang lainnya bisa hidup damai di Voidland. Tapi ketika kami ditangkap, ada seorang tetua kota Dingfeng yang ingin membunuhku, kakak seniorku, apakah kamu ingat? Ku Huachang merenung sedikit dan berkata, orang bernama Tan Luoxing, ternyata dia, aku bertanya-tanya mengapa dia terlihat begitu akrab. Karena Tan Luoxing melihat tanda kayu yang diberikan pemilik kepada Yang Kai, dia ingin membunuhnya, tetapi, pada akhirnya dia gagal membunuhnya. Dia memiliki hati nurani yang bersalah dan membuka barisan perlindungan untuk melarikan diri. Lalu ada Raja Babun Emas yang membuat kekacauan di kota Dingfeng. Dan orang yang Yang Kai lihat barusan adalah Tan Luoxing yang melarikan diri dari kota Dingfeng. Ku Huachang berkata, dan bingung, tidak, saudara Yang, bahwa Tan Luoxing melarikan diri lebih awal. Menurut alasannya, dia tidak dapat bertahan. Runtuhnya Blood Demon Wonderland, semua kultivator yang tinggal di Blood Demon Wonderland, kecuali untuk orang-orang di kota Dingfeng yang segel darahnya diangkat olehmu dan selamat dari Blood Demon Wonderland, orang lain tidak mungkin masih hidup. Yang Kai tersenyum dan berkata, kecuali segeliblis darah di tubuhnya juga terangkat. Siapa yang membantunya? Di tengah kata-kata, mata Ku Huachang berbinar, menunjukkan ekspresi pengertian. Yang Kai berkata, ya, selain saya yang dapat mengangkat pembatasan iblis darah, ada orang lain yang dapat mengangkat pembatasan iblis darah, yaitu Ku Huachang berkata, Dewa Gagak Hitam. Yang Kai terkekeh, Dewa Black Crow benar-benar baik. Di Blood Demon Wonderland, dia membunuh begitu banyak murid Wonderland. Setelah runtuhnya Blood Demon Wonderland, berita menyebar, dan semua Wonderland utama mencari ini, aku pikir dia pasti sudah mati di wilayah Blood Demon. Sekarang sepertinya dia masih hidup dan sehat, dan datang ke Breaking Sky ini. Merenung sejenak, Yang Kai mengangguk dan berkata, dia seharusnya datang ke Breaking Sky. Diburu oleh semua negeri ajaib utama, hidupnya lebih buruk daripada hidupku. Tidak ada tempat tinggal di 3000 dunia ini, kecuali Breaking Sky, tempat kacau yang tidak diperintah siapapun, tes. Kakak seniorku baru saja menyadari, bahwa Tan Luoxing sekarang berada di alam Open Heaven. Ku Huachang mengangguk dan berkata, langit pembukaan kelas 5. Yang Kai berkata, Dewa Gagak Hitam dapat membantu Tan Luoxing mengangkat pembatasan iblis darah. Ini jelas bukan kebaikan yang besar, tetapi dia tahu bahwa dia sendirian dan perlu mengumpulkan sayapnya.
Landasan Tan Luoxing yang berada di langit pembukaan kelas 5 sudah cukup baginya untuk menjadi bidak catur, dan di Blood Demon Wonderland, kota Dingfeng dapat memiliki begitu banyak Open Heaven Realm. Bagaimana dengan kota-kota lain? Jika saya menebak dengan benar, Black Crow God hari ini, dia pasti telah mengumpulkan sejumlah besar pembantu, dan semuanya berada di alam langit pembukaan kelas 5 atau 6. Bagaimanapun, Dewa Gagak Hitam berada di langit pembukaan kelas 8, dan dia memiliki metode rahasia untuk mengangkat pembatasan iblis darah. Ketika Blood Demon Wonderland runtuh, jika dia ingin memperbudak beberapa orang, itu akan mudah. Bagaimanapun, Yang Kai dapat menyelamatkan sekelompok orang di kota Dingfeng pada waktu itu, bagaimana mungkin Dewa Gagak Hitam tidak melakukannya? Tan Luoxing ini masih hidup, yang merupakan bukti terbaik. Apalagi, Yue He berkata, Tuan Muda, Tan Luoxing ini sepertinya memikat kita ke suatu tempat. Yang Kai berkata, orang ini sangat membenciku. Ketika dia gagal membunuhku, dia harus membelot dan meninggalkan kota Dingfeng, yang membuatnya kehilangan tempat tinggal. Dia melihatku di pasar bintang sebelumnya, tetapi dia tidak berani untuk melakukan apapun karena Anda menjaga saya. Jika dia bisa membawa kita ke tempat teman-temannya berkumpul, dia bisa membunuh dengan pisau pinjaman dan membalas dendam. Ku Huachang berkata, itu pasti tempat di mana Dewa Gagak Hitam bersembunyi. Yang Kai mengangguk dan berkata, ya, dia ingin menggunakan kekuatan bawahan Dewa Gagak Hitam untuk berurusan dengan kita. Meskipun tidak banyak orang dalam kelompok Yang Kai, semuanya tampaknya adalah master. Karena Tan Luoxing memiliki nyali untuk memikat mereka, itu berarti bahwa Black Crow Divine Monarch telah mengumpulkan banyak orang di bawahnya. Tan Luoxing harus berpikir bahwa Black Crow Divine Monarch memiliki kemampuan untuk berurusan dengan kelompok Yang Kai, jika tidak, dia tidak akan melakukan ini. Su Jiu berkata, kamu ingin menggunakan kekuatan Dewa Gagak Hitam. Hati-hati, jangan gagal dan ditipu oleh orang lain. Ku Huachang juga berkata, saudara muda, masalah ini harus dipertimbangkan panjang lebar. Saya ingat bahwa Anda membuat Dewa Gagak Hitam menderita kerugian besar di Blood Demon Wonderland, dia juga membenci Anda sampai ke intinya. 4364. Permusuhan antara aku dan Black Crow tidak lebih dari menghancurkan rencananya untuk memperbaiki Blood Demon Wonderland. Sekarang Blood Demon Wonderland tidak ada lagi, tidak peduli seberapa besar dia membenciku, itu tidak ada gunanya. Sebaliknya, Yang Diberkati dan Tanah Surgawi menganggapnya sebagai momok, dan pernah mengepungnya di wilayah Blood Demon Wonderland. Meskipun dia cukup beruntung untuk melarikan diri dari wilayah Blood Demon Wonderland, dia terpaksa datang ke Breaking Sky untuk berjuang di pintu kematian. Saya percaya bahwa jika ada kesempatan, dia tidak akan keberatan memakan daging dan darah orang-orang itu. Pada saat itu, Kaisar Black Crow ingin memperbaiki Blood Demon Wonderland. Jika dia berhasil, dia bisa mengendalikan hidup dan mati semua orang di Blood Demon Wonderland. Sayangnya, pada saat kritis, Yang Kai ikut campur dan merusaknya. Ini memang kebencian yang mendalam yang tidak bisa dengan mudah dihapus. Namun, ada prioritas. Yang Kai merusak rencananya, dan tanah terberkati dan surgawi memburunya. Dibandingkan dengan Yang Kai, tanah yang diberkati dan surgawi itu tidak diragukan lagi lebih sulit untuk dihadapi. Dia percaya bahwa Kaisar Dewa Gagak Hitam sangat menyadari hal ini. Kalau tidak, dia tidak akan bersembunyi di Broken Sky. Musuh dari musuhku adalah temanku. Mungkin dalam hal ini, mereka bisa bekerja sama untuk waktu yang singkat. Adapun permusuhan mereka, belum terlambat untuk membicarakannya nanti. Black Crow telah hidup selama bertahun-tahun, dan dia harus jelas tentang hal ini. Ngomong-ngomong, ayo kita pergi melihat Black Crow dulu. Mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu. Bahkan jika kita tidak mendapatkan apapun, kita tidak akan kehilangan apapun. Yang Kai telah mengambil keputusan, dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, terutama Ku Huachang. Bagaimanapun, dia juga seorang murid dari tanah yang diberkati dan surgawi. Negeri ajaib Yin Yang juga berpartisipasi dalam perburuan Kaisar Gagak Hitam. Berderap sepanjang jalan, mereka mengejar cahaya yang mengalir di depan mereka. Di Breaking Sky, ada negara spiritual yang rusak di mana-mana. Keadaan spiritual ini telah punah, dan bahkan hukum langit dan bumi tidak ada. Keadaan spiritual ini pada awalnya adalah bagian dari dunia alam semesta. Namun, setelah perang, beberapa wilayah besar di sekitarnya hancur, dan dunia semesta secara alami tidak ada lagi, berubah menjadi fragmen besar dan kecil. Di area kecil negara spiritual, banyak sosok mengintai sementara beberapa master menjaga perimeter. Tiba-tiba, jeritan melengking datang dari kedalaman keadaan spiritual. Itu membuat heboh, dan Open Heaven kelas menengah yang berjaga di luar menggigil ketika mereka mendengarnya. Wajah mereka dipenuhi dengan kesedihan.
Mereka semua adalah kultivator yang lahir dan besar di Blood Demon Wonderland. Ketika Blood Demon Wonderland runtuh, mereka ditemukan oleh seorang pria bernama Emperor Blackcrow. Dia menghapus Restriction of Bloodway di tubuh mereka dan membawa mereka keluar dari Blood Demon Wonderland. Mereka mengira bahwa mereka telah dilahirkan kembali dan dapat membebaskan diri dari kurungan yang telah mengikat leluhur mereka. Siapa yang mengira bahwa ini hanyalah awal dari nasib tragis mereka? Ketika mereka keluar dari Blood Demon Paradise, mereka semua baru setengah langkah menuju Open Heaven. Sumber daya yang didistribusikan oleh Kaisar Blackcrow telah membantu mereka mencapai alam Open Heaven dalam waktu yang sangat singkat. Karena akumulasi tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan karena Kaisar Blackcrow telah secara khusus memilih untuk membantu mereka, yang terlemah dari mereka adalah di alam Open Heaven tahap keempat. Di antara mereka, ada banyak alam Open Heaven tahap kelima, dan ada banyak alam Open Heaven tahap keenam. Kemudian, Kaisar Blackcrow memimpin mereka sampai ke Sky of Crusher. Karena Kaisar Blackcrow suka makan darah manusia, dia membutuhkan ahli Heaven Opening Realm sebagai makanan darah sesekali. Tidak ada orang yang bertanggung jawab atas Breaking Sky, jadi itu sangat kacau. Setiap hari, banyak orang terbunuh dan dirampok. Dengan kekuatan yang begitu kuat, mereka berkeliaran, mencari target dan waktu yang tepat untuk menyerang, dan mereka sering mendapatkan keuntungan. Setiap saat, beberapa ahli Heaven Opening Realm yang sial ditangkap hidup-hidup dan dibawa kembali ke Breaking Sky untuk menjadi santapan darah Kaisar Blackcrow. Namun, situasi ini tidak dapat dipertahankan selamanya. Meskipun mereka kuat, mereka tidak beruntung dan tidak dapat menemukan target mereka. Setiap kali, Kaisar Blackcrow akan memilih salah satu dari mereka untuk menjadi santapan darahnya. Ada total 35 orang yang mengikuti Kaisar Blackcrow keluar dari Blood Demon Domain. Sekarang, hanya dalam 2 hingga 3 tahun, hanya ada lebih dari 20 dari mereka yang tersisa. Mereka yang hilang tidak mati di medan perang, tetapi dibunuh oleh Kaisar Blackcrow setelah esensi darah mereka tersedot kering. Baru-baru ini, mereka tidak beruntung dan tidak mendapatkan makanan darah. Karena itu, ketika mereka mendengar teriakan itu, mereka tahu bahwa salah satu teman mereka sedang tidak beruntung. Namun, sekarang hidup dan mati mereka ada di tangan Kaisar Blackcrow. Bahkan jika kultivasi beberapa orang lebih kuat darinya, tidak ada yang berani menolak. Menurut situasi ini, tidak akan memakan waktu bertahun-tahun sebelum mereka semua dibunuh oleh Kaisar Blackcrow. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Ketika Blackcrow menghapus pembatasan jalur darah untuk mereka, dia telah meninggalkan rencana cadangan. Bahkan jika mereka menerobos ke alam Open Heaven, mereka tidak bisa menyingkirkan belenggu gagak hitam. Teriakan itu tidak berlangsung lama. Setelah selusin napas waktu, secara bertahap melemah. Banyak ahli Heaven Opening Realm di Breaking Sky sudah terbiasa, dan wajah mereka tanpa ekspresi. Seseorang tiba-tiba berseru, seseorang datang. Beberapa orang yang bertugas berjaga-jaga dengan cepat melihat sekeliling dan melihat bahwa memang ada aliran cahaya yang mengalir ke arah mereka. Mereka dengan cepat meningkatkan kewaspadaan mereka secara rahasia. Namun, setelah beberapa saat, seseorang mengenali orang itu. Jangan panik, Tan Luoxing kembali. Benar saja, sosok Tan Luoxing muncul di depan mata semua orang dalam sekejap. Sebelum dia mendekat, Tan Luoxing berteriak, sembunyikan, sembunyikan, ada makanan darah di belakangku. Mendengar ini, semua orang sangat bersemangat. Mereka buru-buru menggunakan keterampilan rahasia mereka untuk menyembunyikan aura dan sosok mereka. Selama periode ini, keberuntungan mereka sangat buruk. Mereka tidak menangkap makanan darah sama sekali. Sekarang mereka telah kehilangan salah satu teman mereka, siapa yang tahu apakah mereka akan menjadi yang berikutnya. Karena itu, ketika mereka mendengar Tan Luoxing mengatakan bahwa ada makanan darah di belakangnya, mereka secara alami lebih memperhatikannya daripada yang lainnya. Selama mereka bisa menangkap semua makanan darah, mereka tidak akan berada dalam bahaya untuk waktu yang singkat. Setelah Tan Luoxing memberitahu teman-temannya, dia buru-buru bergegas menuju kedalaman Sateret Sky. Setelah beberapa saat, dia tiba di aula yang runtuh. Aula ini dijaga oleh beberapa orang, tetapi pada saat ini, wajah mereka sedikit pucat. Di tengah aula, sosok yang diselimuti cahaya merah darah berdiri dengan tenang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia gemetar dengan cepat, dan bahkan lampu merah darah di sekitar tubuhnya menyusut. Di depan sosok ini ada mayat layu tergeletak di tanah, tak bergerak. Mayat ini tampaknya telah mengering oleh angin selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tanpa sedikit pun kelembapan. Kulitnya sangat pucat, dan blood essence-nya telah benar-benar terkuras. Sebelum meninggal, orang ini pasti sangat ketakutan, matanya yang kosong hampir keluar dari rongganya, dan wajahnya dipenuhi kengerian.
Tan Luoxing melirik mayat yang layu dan segera mengenali identitasnya. Hanya beberapa hari yang lalu, mereka berdua telah bertukar beberapa kata. Dia tidak menyangka bahwa setelah melakukan perjalanan ke pasar bintang alam langit rusak, dia akan dipisahkan oleh hidup dan mati. Dengan tergesa-gesa menarik pandangannya, Tan Luoxing memanggil dengan suara rendah, "Tuan Ilahi." Begitu dia selesai berbicara, sosok yang diselimuti kabut darah tiba-tiba melambaikan tangannya dan menamparkan wajah Tan Luoxing dengan keras. Tamparan ini sangat kuat, menyebabkan Tan Luoxing berguling beberapa kali di udara. Ketika dia mendarat di tanah, separuh wajahnya bengkak dan beberapa giginya patah. Raja ini tidak boleh diganggu saat makan. Apakah ini hari pertamamu mengikuti raja ini? Atau apakah kamu juga ingin menjadi makanan raja ini? Suara dingin Black Crow datang dari kabut darah yang mengepul. Tan Luoxing gemetar seperti saringan saat dia bersujud di tanah dan tergagap. "Tuan Ilahi, tolong tenangkan amarahmu. Tuan Ilahi, tolong tenangkan amarahmu. Bawahan ini tahu kesalahannya, tolong selamatkan nyawa bawahan ini." Black Crow meraung dengan suara rendah seperti binatang yang terluka, matanya meledak dengan cahaya merah yang menakutkan saat dia menggertakkan giginya. "Anjing tua Blood Demon, bahkan dalam kematian kamu tidak lupa untuk menipu raja ini. Apa yang kamu lakukan untuk kitab suci memancar darah yang tidak dapat dihancurkan? Raja ini membencimu." Baru setelah dia melarikan diri dari wilayah Blood Demon, Black Crow menyadari ada sesuatu yang salah dengan Great Expansion Indestructible Blood Radiating Scripture yang dia kembangkan. Ini karena setelah menerobos ke Open Heaven, dia harus mencari makanan yang cocok sesekali untuk melahap esensi darah mereka. Jika tidak, ada risiko tubuhnya meledak dan sekarat. Meskipun Great Expansion Indestructible Blood Radiating Scripture mengharuskan seseorang untuk melahap esensi darah orang lain untuk terus meningkatkan kekuatannya, selalu ada perbedaan antara aktif dan pasif. Dia samar-samar menebak bahwa kitab suci memancar darah yang tidak dapat dihancurkan yang dia peroleh telah dirusak oleh Dewa Ilahi Iblis Darah. Kalau tidak, bagaimana bisa seperti ini? Setiap kali dia perlu makan, seluruh tubuhnya akan gatal tak tertahankan, seolah-olah ada cakar kucing yang tak terhitung jumlahnya menggaruk ke kedalaman jiwanya. Bahkan emosinya akan menjadi tidak terkendali, menjadi eksplosif dan mudah marah. Gagak hitam tiba-tiba menoleh, matanya yang merah menyala menatap lurus ke arah Tan Luoxing, yang sedang bersujud di tanah. "Bicaralah, mengapa kamu mengganggu raja ini? Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, raja ini akan segera melahapmu." Tan Luoxing menjadi pucat karena ketakutan. Dia tahu bahwa Black Crow tidak bercanda. Jika jawabannya tidak memuaskan raja ini, dia pasti akan mati di sini pada saat berikutnya. Tidak berani lalai, dia bersujud dan berkata dengan suara gemetar, "Bawahan ini menemukan jejak Yang Kai di Shattering Star City." Yang Kai, Divine Lord Black Crow tercengang. Cahaya darah yang perlahan-lahan mereda di sekitar tubuhnya tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, dia muncul di depan Tan Luoxing, mengangkatnya dengan satu tangan, dan menggertakkan giginya, "Bocah bau yang merusak rencana raja ini di Blood Demon Wonderland. Di mana dia sekarang? Jika Yang Kai tidak merusak rencananya, dia tidak akan berada dalam situasi yang sulit sekarang." Pada saat itu, jika dia bisa memperbaiki Blood Demon Wonderland, dengan bantuan sumber daya di Blood Demon Wonderland, dia bisa dengan aman dan mantap memulihkan kultivasi sebelumnya sebelum keluar dari pengasingan. Saat itu, dunia begitu besar, dia bisa pergi kemana saja, yang jauh lebih baik daripada bersembunyi seperti sekarang. Tan Luoxing buru-buru berkata, "Bawahan ini membawanya ke sini. Dia akan segera datang." Mendengar ini, Black Crow sangat gembira. "Bagus, bagus sekali. Bocah ini menghancurkan rencanaku di Blood Demon Wonderland. Raja ini sudah lama ingin membalas dendam, tapi sayangnya, aku tidak tahu di mana dia bersembunyi. Sekarang dia berani muncul di Shattering Star City. Ada jalan menuju surga, tetapi Anda tidak ingin berjalan, dan tidak ada pintu ke neraka. Kali ini, Anda jatuh ke tangan raja ini, mari kita lihat bagaimana Anda akan mati." Kemudian, dia dengan lembut meletakkan Tan Luoxing dan berkata dengan wajah yang menyenangkan, "Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik." 4365. Menerima pujian ini, Tan Luoxing tersenyum menyanjung, melayani Dewa Ilahi adalah bagian dari tugas bawahan ini. Namun, Dewa, Yang Kai memiliki beberapa Master Alam Open Heaven di sisinya kali ini. Mereka belum menyerang, jadi bawahan ini tidak bisa melihat basis kultivasi mereka, tetapi sepertinya mereka tidak mudah untuk dihadapi. Black Crow mencibir, "Aku hanya khawatir basis kultivasi mereka tidak tinggi. Bagi tuan ini, semakin tinggi basis kultivasinya, semakin baik rasa darahnya." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menoleh ke arah tertentu, dengan jelas merasakan sesuatu.
Pada saat yang sama, serangkaian suara gemuruh datang dari arah itu, dan aura yang kuat dan aneh muncul. Jelas, orang-orang yang bertugas menjaga mulai berkelahi dengan Yang Kai dan yang lainnya. Roh ilahi. Ekspresi Black Crow sedikit berubah, matanya melebar tak percaya. Bagaimana mungkin ada roh ilahi di sisi Yang Kai? Dan dari fluktuasi kekuatan roh ilahi ini, itu jelas merupakan roh ilahi dewasa. Dengan kata lain, itu setidaknya Master Alam Open Heaven kelas 7. Ekspresi Black Crow menjadi gelap. Baginya, semakin tinggi basis kultivasinya, semakin baik rasa darahnya, dan semakin besar bantuan yang akan diberikan kepadanya. Namun, dia masih agak khawatir dengan roh ilahi. Meskipun saat ini dia memiliki banyak kultivator di bawah komandonya, dengan banyak Master Alam Open Heaven kelas 5 dan beberapa Master Alam Open Heaven kelas 6, melawan satu roh ilahi, dia tidak memiliki banyak keuntungan. Kekhawatiran adalah ketakutan, tapi dia tidak takut. 20 Master Alam Open Heaven kelas menengah bukanlah kekuatan yang lemah, dan jika mereka benar-benar bertarung sampai mati, mereka seharusnya bisa melawan roh ilahi ini sampai kedua belah pihak menderita kerugian besar. Tepat ketika dia ragu-ragu apakah akan segera mundur atau tidak, dia tiba-tiba mendengar suara, Gagak Hitam, seorang teman lama telah datang berkunjung. Mengapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Mendengar suara ini, Black Crow ingin membunuh seseorang. Ini jelas suara bocah busuk yang berulang kali merusak rencananya di Blood Demon Wonderland. Pertama, dia telah menggagalkan rencananya untuk memiliki tubuh di Danau Darah. Kemudian, dia telah menghancurkan rencananya untuk memperbaiki Blood Demon Wonderland di Blood Demon Divine Palace. Dia adalah pelaku utama yang memaksanya melarikan diri ke Breaking Heaven dan menjalani kehidupan yang menyedihkan. Hari-hari ini, setiap kali Black Crow memikirkan bocah ini, dia berharap bisa mengulitinya hidup-hidup dan memakan dagingnya. Dia sudah lama bersumpah di dalam hatinya bahwa begitu dia memulihkan kultivasinya yang lama, dia akan mencari di seluruh 3000 dunia untuk menemukan bocah ini dan membiarkannya merasakan siksaan dunia fana. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan melihatnya hari ini. Memutar mata merahnya, Black Crow melambaikan tangannya dan berkata, biarkan mereka datang. Dia sangat menyadari kemampuan bawahannya. Namun, roh ilahi menyertainya. Jadi, dia tidak akan bisa menghentikannya jika dia mau. Jadi, apa gunanya menghentikannya? Dia juga ingin tahu mengapa Yang Kai datang ke Sateret Heavens untuk menemukannya. Suara gemuruh segera padam, dan pertempuran di sana menjadi tenang. Tidak lama kemudian, di bawah tatapan banyak Master Open Heaven kelas menengah, Yang Kai memimpin Yue He, Zhu Jiuyin, dan yang lainnya langsung masuk dari luar dan langsung menuju ke hadapan Black Crow. Desir-desir-desir, banyak sosok yang bersembunyi di sekitarnya terbang dan mengelilingi Yang Kai dan yang lainnya dari segala arah. Hampir 30 Open Heaven kelas menengah telah berkumpul di benua roh patah yang kecil, termasuk roh suci, laba-laba iblis bulan surgawi. Jika seseorang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi melihat adegan ini, rahang mereka akan jatuh. Mata mereka bertemu, dan Yang Kai tersenyum dan membungkuk dengan sopan, Gagak Hitam, kita bertemu lagi. Ini benar-benar dunia yang kecil. Mata Black Crow menyemburkan api, kurang ajar. Beraninya kau memanggil raja ini dengan namanya. Yang Kai tersenyum, itu hanya sebuah gelar. Mengapa kamu peduli, Raja? Black Crow mendengus, berat, kamu menghancurkan rencana monark ini di Blood Demon Grotto Heaven, dan sekarang kamu memiliki wajah untuk muncul di depan monark ini. Apakah kamu pikir monark ini tidak dapat melakukan apapun padamu hanya karena kamu memiliki roh ilahi yang melindungimu? Mengatakan demikian, dia menjabat tangannya dan berkata dengan semangat tinggi, apakah kamu melihat? Sekarang, raja ini memiliki banyak ahli di bawah komandonya. Selama raja ini memberi perintah, kepalamu akan hilang. Yang Kai berkata dengan ramah, saya yakin Anda memiliki kemampuan, tetapi bahkan jika Anda dapat membunuh saya, apa gunanya? Gua surga iblis darah telah hilang, dan sekarang Anda dicari oleh semua gua surga dan tanah yang diberkati. Bersembunyi di Skybreaker, kamu pasti mengalami kesulitan. Akan lebih baik jika Yang Kai tidak menyebutkan ini, tetapi begitu dia melakukannya, Black Crow menjadi marah, jika bukan karena kamu, raja ini tidak akan jatuh ke titik ini. Jika dia berhasil memperbaiki Blood Demon Divine Palace, dia bisa mengendalikan Blood Demon Grotto Heaven. Dengan sumber daya yang ditinggalkan oleh Blood Demon Divine Sovereign, dia bisa saja berkultivasi di Blood Demon Grotto Heaven dengan damai dan memulihkan kekuatannya. Tidak perlu baginya untuk berlarian dan diburu seperti tikus. Situasi memaksa saya, dan saya tidak punya pilihan. Jika Raja berhasil menyempurnakan istana ilahi iblis darah, saya akan mati. Demi bertahan hidup, saya tidak punya pilihan selain mempersulit Anda,
kata Yang Kai dengan tersenyum, seolah bukan dia yang melakukannya. Black Crow berkata dengan marah, "Berat, apa yang kamu inginkan? Kamu datang jauh-jauh ke Skybreaker bukan hanya untuk membuat raja ini marah, kan? Jika demikian, raja ini tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah." "Tentu saja tidak." Yang Kai menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata dengan serius, "Saya di sini untuk bekerja sama dengan Raja Divine Sovereign." Black Crow menyipitkan matanya, "Kerjasama? Kamu ingin bekerja sama dengan raja ini? Apakah kamu salah mengatakannya, atau aku salah dengar?" Yang Kai berkata, "Monarch Divine Sovereign tidak salah dengar, dan aku tidak salah mengatakannya." Black Crow melihat sekeliling dan tertawa gila. Tawanya bergema di keadaan spiritual yang hancur. Setelah beberapa saat, Black Crow menahan senyumnya dan mendengus dingin. "Meskipun aku tidak tahu persis apa yang kamu rencanakan, aku tahu bahwa kamu pasti tidak memiliki niat baik, nak. Cepat pergi selagi aku masih tidak marah. Kalau tidak, kalian semua akan mati di sini." Yang Kai memandangnya dan berkata, "Tuan Divine Monarch, mengapa Anda tidak bertanya kepada saya mengapa kami ingin bekerja sama?" Black Crow mendengus, "Jika mungkin, Monarch ini akan membunuhmu lebih dulu." "Bekerja sama denganmu? Apakah kamu bercanda? Kamu pikir kamu siapa? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara tentang kerja sama dengan Monarch ini?" Yang Kai mengabaikan penghinaannya dan berkata, "Monarch Divine Sovereign melarikan diri dari wilayah Blood Demon ke tempat ini dan bersembunyi di Sateret Spiritual State. Hari-harimu sulit, dan semua ini berkat orang-orang di Blaze Enclave. Raja Divine Sovereign tidak ingin membalas dendam." Black Crow menyipitkan matanya, cahaya berbahaya berkedip di matanya, seolah-olah dia ragu-ragu apakah akan melawan Yang Kai di sini. Dia tidak menempatkan Yang Kai di matanya. Kembali di Blood Demon Paradise, dia baru saja merebut tubuh orang lain dan tidak dapat menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya. Itulah sebabnya Yang Kai dapat melarikan diri berkali-kali. Sekarang, dia berada di tahap kelima Open Heaven, sementara Yang Kai masih di alam Open Heaven setengah langkah. Keduanya tidak berada di level yang sama. Apa yang ditakuti Black Crow adalah Divine Spirit. Dengan perlindungan roh ilahi, meskipun dia memiliki banyak bawahan, keinginan untuk membunuh Yang Kai agak tidak realistis. Monarch Divine Sovereign memiliki permusuhan dengan Enclave yang diberkati itu, dan aku juga. Yang Kai melanjutkan, "Kita semua memiliki musuh yang sama. Raja Divine Sovereign, apakah menurutmu kita bisa bekerja sama?" Ketertarikan Black Crow langsung terguncang. "Mengapa kamu memiliki permusuhan dengan Enclave yang diberkati itu?" Yang Kai berkata, "Karena saya ingin menerobos ke alam Open Heaven tingkat tinggi, saya tampaknya telah menyentuh minat beberapa orang, jadi mereka menargetkan saya. Kali ini, saya datang ke surga yang hancur karena saya terpikat ke sini oleh seseorang. Di kedalaman surga yang hancur, ada jebakan yang menungguku untuk melompat." Gagak hitam mengangguk mengerti. "Kamu telah menyempurnakan banyak energi tingkat tinggi, jadi kamu benar-benar dapat menerobos ke alam Open Heaven tingkat tinggi. Tidak heran Enclave yang diberkati itu tidak dapat mentolerirmu. Jika itu aku juga tidak akan mentolerirmu. Namun, karena Anda tahu itu jebakan, mengapa melompat? Tentu saja, ada alasan mengapa saya harus pergi." Raja Divine Sovereign tidak perlu bertanya lagi. Mampu melihat Raja Divine Sovereign di sini hanyalah sebuah kebetulan, saya tidak sengaja datang ke sini. Black Crow menoleh dan melirik Tan Luoxing, diam-diam menebak bahwa Tan Luoxing pasti telah mengungkap keberadaannya. Dengan pandangan ini, Tan Luoxing segera berkeringat dingin dan panik. Black Crow dengan dingin mendengus, "Karena Enclave yang diberkati itu telah membuat jebakan untuk Anda lompati, tidak peduli berapa banyak orang yang Anda bawa, itu tidak akan berguna. Raja ini tidak bodoh, jadi mengapa saya menemani Anda ke kuburan?" Monarch Divine Sovereign salah. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya. Jika benar-benar ada 36 gua surga dan 72 paradise bekerja bersama, saya tentu tidak punya alasan untuk melawan. Namun, kekuatan yang menargetkan saya hanya beberapa dari mereka, jadi berapa banyak master yang dapat mereka mobilisasi? Mereka hanya menargetkan orang-orang di sekitar saya. Jika penguasa ilahi raja dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk campur tangan, mereka tidak akan dapat melindungi Anda. Divine Monarch memiliki begitu banyak master di bawah komandonya, itu sudah cukup untuk memberikan orang-orang itu sebuah pelajaran. Black Crow mengerutkan kening dan merenung sejenak. Yang Kai tidak mendesaknya dan hanya menatapnya dengan tenang. Setelah beberapa saat, Black Crow mencibir, "Tidak peduli apa yang Anda katakan, raja ini tidak percaya sepatah kata pun. Raja ini memiliki dendam dengan Enclave yang diberkati itu, dan cepat atau lambat, raja ini akan meratakan markas mereka,
membunuh semua murid-murid mereka, dan menghancurkan fondasi mereka yang telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, raja ini lebih ingin melihatmu mati. Hehehe, kamu ingin meminjam tangan raja ini untuk berbagi beban. Wah, kamu terlalu naif. Yang Kai mengerutkan kening dan berkata, Monarch Divine Sovereign, belum terlambat untuk menyelesaikan dendam kita di masa depan. Sekarang kesempatan yang baik telah muncul dengan sendirinya, jika Monarch Divine Sovereign tidak bertindak, Anda akan menyesalinya. Apakah Anda bersedia bersembunyi di langit yang hancur ini selama sisa hidupmu? Jika Enclave yang diberkati itu menemukan keberadaanmu, apakah menurutmu mereka akan membiarkanmu hidup bebas? Itu urusan raja ini, itu tidak ada hubungannya denganmu. Pergilah, atau jangan salahkan raja ini karena tidak sopan. Gagak hitam melambaikan tangannya dan memerintahkan tamunya untuk pergi. Divine Monarch, Yang Kai mencoba membujuknya lagi. Namun, Blackcrow diselimuti kabut darah dan berteriak, jika kamu tidak pergi dalam 3 tarikan napas, maka jangan pergi. Begitu dia selesai berbicara, lebih dari 20 ahli tingkat menengah diam-diam mengaktifkan kekuatan mereka. Dalam sekejap, aura kekuatan perkasa dunia memenuhi udara. Yuehei, Ku Huachang, dan Bai Qi seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh. Hanya Zhu Jiuyin yang terlihat seperti biasa dan menatap dingin ke arah Monarch Blackcrow. Yang Kai kesal dan menatap Monarch Blackcrow dengan kebencian. Kemudian, dia mengertakkan gigi dan berkata, ayo pergi. Dia berbalik, menjentikkan lengan bajunya dan pergi, tampak bingung dan jengkel. Dalam sekejap mata, sekelompok orang terbang keluar dari keadaan spiritual yang hancur dan langsung menuju ke kedalaman langit yang hancur.